Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ali Saputra, NIM akhiran 027, kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman suku, bangsa, dan agama merupakan kekuatan NKRI yang didasari oleh Pancasila. Latar belakang: Indonesia merupakan negara multikultural karena negara ini memiliki keragaman suku, bangsa, dan agama. Keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Di negara Indonesia, agama menjadi faktor terpenting dalam menjalin kehidupan secara bersama pada suatu wilayah atau kumpulan masyarakat. Indonesia terkenal sebagai negara majemuk. Hal ini tercermin dengan adanya semboyan yang menjadi pemersatu rakyat Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti meski berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas satu suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Negara menjadi kepemilikan bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam berbagai macam perbedaan agama. Pendirian suatu negara pasti tidak akan pernah lepas dari suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan suatu keinginan yang akan dicapai dan dikejar serta diusahakan oleh seluruh anggota masyarakat yang mendiami negara tersebut. Tujuan yang ingin dicapai tentu tidak akan pernah lepas dari kehidupan yang baik dalam tatanan hidup bersama. Menjadi suatu perkara yang rumit di negara Indonesia ini dengan berbagai macam keberagaman agama, yaitu sulitnya memahami hubungan antara agama dan negara. Negara ini sejak pertama kali berdiri sudah berhadapan dengan situasi fakta kemajemukan, sehingga perlu disatukan dengan membangun visi dan misi membangun negara ini. Pancasila sebagai dasar negara diharapkan mampu menjadi landasan untuk dapat mempersatukan kemajemukan setiap lapisan masyarakat Indonesia, sehingga dengan didasarkan pada Pancasila, keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama menjadi pondasi terkuat bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah 1. Apa kaitannya keragaman suku dan agama yang didasari oleh Pancasila menjadi kekuatan NKRI? Kedua, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara diharapkan mampu menjadi landasan untuk dapat mempersatukan kemajemukan setiap lapisan masyarakat Indonesia. Tujuan 1. Mengetahui kaitannya keragaman suku dan agama yang didasari oleh Pancasila menjadi kekuatan NKRI. Yang kedua, mengidentifikasi Pancasila sebagai dasar negara diharapkan mampu menjadi landasan untuk dapat mempersatukan kemajemukan setiap lapisan masyarakat Indonesia. Pembahasan: kaitannya keragaman suku dan agama yang didasari oleh Pancasila menjadi kekuatan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu tekad sebuah masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda agama, ras, etnik, golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang terdiri atas keragaman suku, bangsa, agama, ras, dan bahasa, adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun, selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Pancasila sebagai dasar negara diharapkan mampu menjadi landasan untuk dapat mempersatukan kemajemukan setiap lapisan masyarakat Indonesia. Suatu bangsa mutlak perlu memiliki suatu dasar negara, sebab dasar negara merupakan rambu bagi arah suatu pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Sejalan dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945
Maka cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, kemudian Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, tetapi sekaligus juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar negara, Pancasila, dan tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka tidak berpedoman atau cara-cara guna mencapai tujuan tersebut juga harus Pancasila. Sehingga dapat dikatakan dari dasar Pancasila dengan pedoman Pancasila untuk Pancasila. Jika salah satu komponen ini tidak terpenuhi, maka tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin dapat terwujud. Sila ketiga, Pancasila, yakni sila persatuan Indonesia. Artinya bahwa Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Hal ini berarti bahwa Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa. Disebutnya sila persatuan Indonesia, sekaligus juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan, apakah itu perbedaan bahasa, suku bangsa, budaya, golongan, kepentingan politik, bahkan juga agama. Artinya bahwa para pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan sekaligus juga sangat menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulan, sebagai pemersatu bangsa, Pancasila mutlak diperlukan oleh seluruh generasi bangsa. Sekalipun bangsa Indonesia yang sekarang sudah bersatu, tidak berarti Pancasila tidak diperlukan lagi. Karena yang disebut bangsa Indonesia bukan hanya yang sekarang ini ada, tetapi yang nanti akan ada. Selama masih terjadi proses regenerasi, selama itu pula Pancasila sebagai pemersatu bangsa masih tetap kita perlukan. Itu berarti selama masih ada bangsa Indonesia, selama itu pula masih kita perlukan alat pemersatu bangsa. Ini berarti bahwa selama masih ada bangsa Indonesia, maka Pancasila sebagai dasar negara akan tetap kita butuhkan. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama selaras dengan lambang Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.